Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu. Mari kita mulai doa pagi hari ini dengan membaca Amsal pasal 23. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lesat, itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Kalau engkau mengamat-ngamatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lesat, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya padamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama, dan memasuki ladang anak-anak yatim. Karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan pengharapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bahkan seperti penyamun ia menghadang, dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Siapa mengaduh, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab. Mereka merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam. Mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dengan cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti bludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Di nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pagi hari ini, mari kita menghadap tahta Tuhan, membawa pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita satukan hati, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Allah yang
Kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, sepanjang malam Kau sudah memberikan kami tidur yang nyenyak, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Ini semua karena kebaikan-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan sebelum kami memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami bawa pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah Kau disenangkan lewat pujian kami, Kau diberkati lewat pujian kami. Bertahtalah di atas pujian kami Tuhan. Kami yakin dan percaya pagi hari ini Kau curahkan lawatan-Mu bagi setiap kami. Terpuji nama-Mu ya Allahku. Kami mau bersekutu intim dengan Kau. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan. Terpuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari dengan segenap hati sama-sama kita katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari Tuhan, lebih lagi kita mau nyatakan kerinduan kita, katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi katakan, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu.
Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Katakan Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi kita mau katakan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur, kami naikkan pujian kami, sebab Engkau Tuhan yang baik, sebab Engkau Allah yang mencurahkan kasih bagi kami. Haleluya. Angkat suaramu, mari sembah, sembah Tuhan. Tinggikan namanya, agungkan Dia. Mari bermazmur, haleluya. Tinggikan nama Tuhan, sembah, 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 sebab Dia yang layak disembah. Haleluya. Hinara lama lama yasyanara lamu. Haleluya. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang sangat baik, kasih-Mu tercurah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Hiaralabaralamu shikinaralamayaralamasho. Haleluya. Hiaralamu haleluya. Shikinaralamu haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kiralabaralabaya syandara tapakaralabaralabaya kanaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik. Engkau Bapa kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan kau berdiam diri, mari angkat suaramu sembah Dia. Nikmati saat-saat yang indah pada pagi hari ini. Yakin dan percaya Tuhan menjamah engkau dimanapun kau berada saat ini. Yakin Tuhan memelukmu dengan pelukan yang penuh dengan kasih pada pagi hari ini. Kiralabatakara labara labara labaya syara labara labara labara. Shikarata bakara labara labaya shididididididid. Kiralabatakara labara 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 labaya kinarata bakara labaya syara. Engkau Allah yang begitu peduli bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sama-sama kita katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari sekali lagi katakan, betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita bagi Tuhan, katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu, alat-Mu seumur hidupku. Mari lebih lagi sama-sama kita katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembah, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari Tuhan lebih sungguh lagi kita katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku
sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari sekali lagi kita katakan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Ini doa kami, ini permohonan kami. Terimalah Tuhan persembahan kami, tubuh jiwa roh kami serahkan hanya bagimu. Ini hidup kami, haleluya. Pakailah kami Tuhan jadi alatmu, haleluya. Haleluya. Hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu, hanya untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Hiara lama yasyanamo. Tuhan, biarlah pribadi lepas pribadi saat ini menyembah Tuhan dengan segenap hati, menyembah Tuhan dengan segenap jiwa, menyembah Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Jangan kau berdiam diri, angkat suaramu, tinggikan nama Tuhan, agungkan Dia. Haleluya. Hiara lama ralamu, hiara lama yasyanara laralamu. Haleluya. Hiara lama yasyikara lama yasyando. Hiara laralamu. Haleluya. Bagimu Tuhan pujian yang terbaik, hanya untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Oh, hinara lama yasyanara laralamu. Hiara lama yasyik. Haleluya, haleluya. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Soul, I'll worship your holy name. Mari Tuhan, lebih lagi kita mau katakan bersama-sama. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. I'll worship your holy name.
kami dalam sorga. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau memberikan tubuh kami yang sehat. Ini semua oleh anugerah-Mu Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk duduk di bawah kaki-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati juga saudara kami Doni yang telah memimpin kami dalam puji-pujian dan penyembahan. Engkau memberkati kehidupannya, keluarganya. Engkau memberkati pekerjaan dan pelayanannya Tuhan. Supaya makin hari makin mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang mereka sampaikan itu berasal dari Engkau, supaya kami semua boleh bertumbuh dalam iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berikan telinga pendengaran kami, sucikan dan kuduskan kami sebagai hamba-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam di tanah yang subur dan berbuah-buah Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu Tuhan, kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Engkau urapi kami semua Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kuasa-Mu tetap ada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apakah daerah rumah saudara kebanjiran? Kalau ya, kita doakan ya supaya saudara tetap sehat dan benar-benar boleh diberikan jalan keluar dan kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, pagi ini saya mau mulai dengan memberikan teka-teki ya. Pada umumnya apa saja saudara yang kita pakai ya, pakaian kita, sepatu kita, atau tas kita, atau apa saja ya yang kita pakai, semakin dipakai semakin rusak ya, semakin jelek ya, semakin tidak baik, kita harus mengganti yang baru. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu apa ini ya? Yang justru semakin dipakai akan semakin kuat. Coba ya, saudara bisa jawab ya di chat room, yang semakin dipakai justru semakin kuat, semakin baik keadaannya. Ada saudara yang mau menjawab tantangan saya? Semakin dipakai bukan semakin rusak, bukan semakin lemah, tapi semakin dipakai, nah saya kasih clue-nya, semakin kuat. Nah, ya. Ada saudara? Oh iya, otot, wah bagus sekali ya. Nah ini nih, betul saudara ya. Nah ada banyak orang berpikir kalau ototnya semakin gak dipakai, semakin kuat. Salah ya, otot kita semakin dipakai justru semakin kuat. Ada lagi yang semakin dipakai semakin tajam. Nah, itulah otak kita juga ya. Otak kalau nggak dipakai, katanya ada joke, otak siapa nih kalau dijual yang paling mahal? Otaknya masih baru. Ya, otaknya orang Indonesia katanya jarang dipakai. Nah, hari ini saudara kita akan melihat ya. Saya mengambil satu tema sesuai dengan apa yang saya sampaikan, yaitu rumah kehidupan. Jadi seperti otot yang semakin kuat kalau dilatih, demikian juga iman ya, betul ya, dari Pak Darsono, Ibu Nini ya, itu akan semakin kuat kalau dilatih. Nah, dilatihnya bagaimana? Sama seperti kalau kita olahraga atau gym ya, sepertinya kita awalnya pasti tidak dengan rela hati ya, aras-arasan, males, ya demikian juga seringkali yang memproses kehidupan kita sehingga menjadi kuat adalah persoalan, tantangan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya saya memberikan tema rumah kehidupan. Nah hari ini mari kita melihat di dalam kebenaran firman, di bagian yang pertama kita akan membaca di dalam Lukas pasalnya yang ke-6, ayat 48a. Lukas pasal 6 ayat 48a. Demikian bunyi firman Tuhan.
Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ya, ayat A dulu ini. Jadi kita melihat di bagian yang pertama, bagaimana kita dapat mendirikan rumah kehidupan kita. Saudara, ayat 48a dari Lukas pasal 6 memberikan satu jawaban. Yang pertama dikatakan bahwa sebelum meletakkan dasar, maka seseorang harus menggali dalam-dalam. Ya, menggali dalam-dalam, yaitu tanah yang kemudian akan dijadikan sebagai dasar rumah tersebut. Setelah menggalinya dalam-dalam, lalu kemudian meletakkan dasar rumah di atas batu. Fondasi yang kuat adalah batu. Nah, ini disesuaikan dengan keadaan di Timur Tengah ya. Ada orang-orang yang dikatakan di bagian Injil yang lain, orang mendirikan rumah lebih mudah di atas pasir. Lebih cepat jadi, kosnya lebih murah. Sementara kalau orang yang mendirikan rumah di atas batu, selain lama, tenaga keluar lebih banyak, dan juga uang tentu saja ya yang dikeluarkan harus lebih banyak. Tetapi disinilah kita bisa melihat ya bagaimana membangun rumah kehidupan juga harus menggalinya dalam-dalam. Ya. Jadi bukan cuma asalan aja dalam kehidupan kita, iman kita harus terus kita benar-benar saudara memiliki satu dasar yang kuat di atas fondasi, di atas batu katanya. Nah, siapakah batu karang kita? Ya betul, itulah Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. 1 Korintus 3 ayat 12, kita membaca, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, dengan perak, dengan batu permata, kayu, rumput kering, atau menyatakan masing orang akan diuji oleh api. Jadi saudara, kalau kita melihat ya, iman kita akan diuji. Tadi kalau berbicara bahwa fondasi kita batu karang, itu ayatnya, ada di 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat firman Tuhan memberikan satu penjelasan yang luar biasa, kita nggak perlu lagi menafsir, berarti saudara, rumah kehidupan kita, kalau ingin kuat, maka harus dibangun di atas batu karang yang adalah Yesus Kristus. Iman kita kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Dan kalau tadi saudara kita bisa melihat pembacaan yang tadi sebelumnya saya sudah baca dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 12 dan ayat 13, maka di situ kita mendapatkan dua macam fondasi ya. Jadi yang menghasilkan satu adalah iman yang murni, satunya adalah iman yang palsu. Iman yang murni dikatakan dibangun di atas dasarnya emas, perak, batu, permata. Saudara, iman yang murni itu pasti ada bobotnya. Nah, ya, emas, perak, batu permata ada bobotnya. Sementara iman yang palsu yang terbuat dari kertas, jerami dikatakan ya, lalu rumput yang kering, maka saudara, iman itu tidak ada bobotnya. Sangat mudah terbakar. Di dalam surat 1 Petrus dikatakan bahwa iman yang murni itu akan diuji oleh api. Jadi kita bisa melihat bagaimana iman yang palsu, yang sangat ringan, tidak mungkin akan tahan api. Kertas, jerami, ya, lalu kemudian saudara, apalagi tadi ya, yang ringan-ringan ini,
Rumput kering tidak mungkin bisa bertahan ketika terbakar oleh api, pasti hancur. Sementara iman yang murni, yang tadi dikatakan terbuat dari emas, perak, dan permata, benar-benar saudara sekalian akan bisa bertahan. Rumah kehidupan kita. Di satu sisi kita membaca surah bagaimana kita harus menggalinya dalam-dalam dan meletakkan di atasnya adalah di atas dasar batu karang, yaitu Kristus. Sementara kemudian saudara kita mendapatkan juga satu gambaran yang lain, bagaimana iman yang murni, iman yang dikatakan saudara dibangun dari atas dasar dengan emas, perak, setelah dibangun sudah di atas batu karang, kemudian di atasnya dengan emas, perak, dan permata. Inilah berbicara mengenai iman yang murni, iman yang benar, iman yang teruji oleh api. Api apa saudara? Kalau kita masih hidup di atas muka bumi, maka api ini bisa merupakan satu gambaran adalah satu persoalan, satu ujian dalam kehidupan. Satu zat yang dipakai saudara untuk memurnikan emas, memurnikan perak, selalu memakai api. Jadi inilah bagian yang pertama saudara, bagaimana kita mendirikan rumah kehidupan kita. Sama seperti otot-otot harus menjadi kuat dengan cara dilatih, tidak ada cara yang lain. Demikian juga iman kita menjadi kuat ketika Tuhan izinkan ada persoalan, ada badai, ada ujian dalam hidup menerpa kita. Saudara, secara jujur tidak ada seorang pun, ya, termasuk saya, senang saudara menghadapi persoalan, senang menghadapi ujian. Sama seperti anak-anak saudara juga, kalau boleh sih sekolah tanpa ujian gitu ya. Nah, maunya main-main saja, santai-santai, maunya senang selalu, ya, tidak ada ujian dalam kehidupan itu. Tetapi Tuhan sebagai seorang arsitek kehidupan kita, membangun rumah kehidupan kita, saudara merindukan rumah kehidupan ini rumah yang kuat. Nah, sekarang di bagian yang kedua, kita membaca di ayat 48b ya, dari Lukas pasal yang ke-6. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu. Dikatakan rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Saudara-saudara sekalian, di bagian yang kedua kita menjawab pertanyaan, apakah yang menguji kehidupan kita? Saudara-saudara sekalian, Lukas memberikan satu gambaran yang sangat dahsyat sekali ya. Dia menggambarkan masalah kehidupan yang sangat besar, yaitu dengan datangnya air bah, dengan datangnya banjir. Wah, saudara, cocok ya dengan keadaan sekarang yang sedang terjadi banjir di mana-mana, saudara, sampai orang-orang yang harus kehilangan harta benda, yang harus mengungsi. Saya kemarin juga dikirimi, saya lihat ya di TikTok, itu bagaimana New Zealand, bayangkan saudara ya, satu negara yang begitu maju, jumlah manusianya pun tidak banyak, ya mungkin lebih banyak jumlah sapinya di sana ya, dan domba-domba. Mengalami kebanjiran yang luar biasa sekali, saudara ya, sampai orang-orang mobilnya, rumahnya terendam. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana sih masalah dalam kehidupan kita ini datang? Datangnya bisa tiba-tiba. Mungkin tanpa ada satu peringatan lebih dulu, bisa datang secara tiba-tiba. Seperti yang dikatakan dalam Pengkhotbah 9 ayat 12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala, yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba.
Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana masalah datang seperti banjir, seperti air bah. Ya, kalau kita melihat gambaran air bah, jadi saudara bisa juga masalah itu datang predictable, bisa diramalkan, sudah ada peringatan. Seperti air bah pada zaman Nuh, Tuhan tidak mendatangkan air bah secara tiba-tiba loh, ya, tetapi sudah ada peringatan. Apalagi kalau saudara memperhatikannya, membaca, menyusuri, mempelajari Kejadian pasal yang ke-6, pasal ke-7, saudara, maka air bah itu dibangun cukup lama itu, 120 tahun di atas gunung. Nabi Nuh membangun bahtera itu atas perintah Tuhan. Jadi saudara, pastilah setiap hari orang melihat, ada apa kamu bangun kapal kok besar sekali, bangun bahtera besar sekali, buat apa? Pasti orang berkata, oh saya disuruh Tuhan. Tuhan berkata akan datang air bah. Wah ya, jadi saudara bisa bayangkan bagaimana saudara reaksi dari orang-orang yang mendengar berita yang dibawa oleh Nuh. Apakah mereka menjadi percaya? Tidak ada satupun yang percaya. Sebaliknya, mereka semua menghina, mengolok-olok. Hah? Air bah? Nuh, zaman gini, nggak hujan setetes pun tidak pernah ya, nggak pernah gerimis, nggak pernah hujan, kok mau air bah sih? Nggak mungkin. Wah ya, Nuh diolok-olok. Saudara bisa membayangkan bagaimana saudara mental jiwa Nuh ya, benar-benar saudara teraniaya. Karena apa? Karena dia melakukan satu ketaatan tanpa didukung saudara oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sangat-sangat amat berat sekali. Ketika seorang harus mempertahankan imannya murni dengan menaati perintah Tuhan sendiri. Sementara di dalam keluarga, ini saya ambil aplikasi ya, sudah dalam keluarga, suami atau istri, atau orang tua, atau anak, siapapun nggak ada yang mendukung nih. Di tempat pekerjaan, semua juga nggak ada yang mendukung saudara. Nah, saudara bertetangga pun, yang lainnya nggak ada yang percaya, memiliki iman kepada Yesus Kristus. Saudara setiap hari mungkin diolok-olok di tempat pekerjaan, di dalam keluarga, saudara mungkin dihimpit imannya. Wah, bisa membayangkan saudara sekalian seperti Nuh. Jadi saudara, kembali kita melihat bagaimana masalah di dalam kehidupan kita ini datang. Ada yang datangnya secara tiba-tiba. Itu merupakan satu wewenang otoritas Tuhan. Banjir datang, saudara, ke dalam kehidupan rumah orang yang baik maupun orang yang jahat. Saudara kalau mengalami kebanjiran bukan berarti, oh karena saudara hidupnya jahat maka Tuhan datangkan banjir. Tidak. Ya, banjir bisa namanya satu bencana alam ya, alam milik Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, kita tidak bisa tahu bisa datang secara tiba-tiba. Tetapi ada juga masalah yang datang karena sudah diperingati, tetapi saudara sekalian kita tetap aja ya melakukan sesuatu yang tidak baik sehingga pada akhirnya harus menuai ya, seperti orang-orang pada zaman Nuh. Ketika kemudian air bah datang, Nuh dan istri dan 3 anak laki, 3 anak mantunya bersama sepasang binatang mewakili seluruh binatang yang ada pada waktu itu. Saudara sekalian masuk di dalam bahtera. Bahtera itu tertutup. Tuhanlah yang menutup pintu bahtera tersebut. Saudara, saya bisa membayangkan, wah orang mulai waktu hujan itu turun, mungkin mereka menggedor-gedor, Nuh, ayo Nuh, saya kan tetanggamu Nuh, ayo satu aja. Wah, Nuh mungkin berkata dari dalam, sorry saya nggak bisa membukanya. Sebab yang menutup pintu adalah Tuhan sendiri. Saudara, ini satu peringatan juga bagi kita semua ya. Dan kita benar-benar harus menyadari ada orang-orang yang seakan-akan tidak mau memakai kesempatan yang ada. Masih lama, nanti aja, aku masih muda, aku masih mau senang-senang dulu lah. Nanti kalau sudah tua, ya udah pensiun,
udah banyak waktu, ya barulah saya mau lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya baru mau lebih sungguh-sungguh lah melayani Tuhan. Sekarang enggak dah. Saya mau kerja dulu. Udah gereja nanti aja ya, online aja, pelayanan, aduh apalagi pelayanan, udah nanti aja. Tuhan tahulah, yang penting saya percaya Yesus. Saya percaya Yesus Kristus itu Tuhan. Yang lain-lain nanti dulu dah. Nah, jadi saudara sekalian, ada orang-orang yang sebetulnya memang menunda-nunda untuk dia melakukan sesuatu bagi Tuhan, untuk beribadah, untuk melatih otot-otot iman kita, sehingga ketika badai persoalan datang, kita tidak menjadi orang yang bingung, waduh gimana ini, gimana ya, tetapi sudah memiliki satu kekuatan. Ya. Itu sebabnya di bagian yang ketiga, bagian yang terakhir adalah bagaimana mempertahankan rumah kehidupan kita. Karena rumah kehidupan kita, kalau kita membaca dalam ilustrasi yang diberikan ini, tidak bisa saudara terhindar, banjir bisa datang, bah bisa datang. Di bagian ayat yang lain, Injil yang lain dikatakan angin bisa datang, hujan bisa datang, banjir bisa datang. Ya. Jadi saudara sekalian, masalah bisa datang silih berganti dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat mempertahankan rumah kehidupan kita. Mari kita membaca di dalam Injil Lukas 6 ayat 46 dan ayat 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi, saudara, bagaimana kita dapat mempertahankan rumah kehidupan kita? Firman Tuhan berkata, kita mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tentu saudara mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kita sangat membutuhkan pertolongan dan kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah saudara sekalian yang menarik kita pada saat kita mungkin lelah, pada saat kita lemah, pada saat kita tidak berdaya. Disitulah Roh Kudus mengingatkan kita. Roh Kudus memampukan kita melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ada saat ketika kita sudah tahu firman, tetapi ketika kita berhadapan dengan satu fakta, dengan satu realita, ada orang yang begitu menyakiti, ada orang yang begitu menjengkelkan, terus cari-cari masalah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, apakah kita mau tetap melakukan firman untuk melepaskan pengampunan? Atau kita membalas kejahatannya? Saudara-saudara sekalian, Daud benar-benar menjadi satu contoh yang luar biasa sekali. Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul sampai bersembunyi, saudara, di sebuah goa, ya, di goa En-Gedi, yang kedua di goa Havila, bersembunyi di situ. Saudara-saudara sekalian, karena apa? Saul betul-betul sudah dikuasai oleh setan ini, ya. Tujuannya hanya ingin membunuh Daud. Dia sudah melupakan bagaimana dia adalah raja yang harus memerintah, memelihara, saudara sekalian, kemajuan negerinya, rakyatnya. Enggak, pokoknya dia harus bunuh Daud ini. Seorang yang mengancam tahtanya. Jadi saudara, kita bisa melihat bagaimana ketika Saul berada di En-Gedi maupun di Havila, tahu, oh Daud ada di sana. Bagaimana Tuhan memutarbalikkan satu situasi di mana Daud seharusnya bisa sangat mudah membalas untuk membunuh Saul. Tetapi saudara, luar biasa, itu sebabnya mengapa Daud menjadi seorang yang berbahagia. Daud menjadi seorang yang berkenan di mata Tuhan. Karena dia walaupun sudah menjadi incaran sedemikian rupa, walaupun kesempatan sepertinya Tuhan berikan untuk dia membalas,
Daud tidak melakukan. Dia mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sehingga rumah kehidupannya menjadi kokoh, menjadi kuat. Bahkan saudara, ketika Daud sudah meninggal pun, sudah mati pun, teladan kehidupannya, mazmur-mazmurnya masih menjadi kekuatan kita. Setiap tahun, saudara, seluruh dunia terus menyebut namanya. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kristus tidak malu menyebutkan dirinya sebagai anak Daud. Padahal kalau kita lihat kehidupannya jauh, saudara, dari sempurna. Tetapi apa yang dilihat oleh firman Tuhan, dikatakan Kisah Rasul ya, 13 ayat 22, aku menjumpai dia sebagai seorang yang berkenan kepadaku dan melakukan segala kehendakku. Wah, luar biasa ya. Saudara membaca ayat itu, saudara bisa bertanya, apa Tuhan lupa Daud itu melakukan begitu banyak dosa? Kok disebut melakukan segala kehendakku? Saudara, cara pandang Tuhan sangat berbeda dengan cara pandang kita. Kalau kita manusia, selalu ingat yang dulu-dulu. Ya, kamu sekarang baik. Dulunya gimana? Selalu kita memperhatikan bibitnya gimana, bebeknya gimana, bobotnya gimana. Selalu, saudara ya, masa lalu itu dibawa-bawa terus. Tapi Tuhan tidak sama dengan manusia. Yang Tuhan perhatikan adalah bagaimana kita sekarang. Sebabnya seperti Paulus juga berkata, aku mau melupakan apa yang di belakangku, aku berlari-lari kepada apa yang ada di hadapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita mempertahankan rumah kehidupan kita. Mari kita mau menjadi orang-orang yang bijaksana, orang yang berbahagia, yaitu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 25, firman Tuhan berkata, barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Hukum yang sempurna hanya Alkitab, saudara ya, yang adalah kebenaran. Harus diteliti, bukan cuma dibaca sepintas lalu. Direnungkan, diteliti. Karena itu adalah hukum yang sempurna. Lalu bertekun katanya di dalamnya. Inilah gambaran tadi yang pertama, saudara. Bagaimana seorang menggali dalam-dalam, ya. Jadi tidak hanya asal menggali dalam-dalam, menelitinya, merenungkannya, lalu kemudian bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mempertahankan rumah kehidupan kita? Mari kita melakukan apa yang kita dengar. Lalu kemudian sudah bagian yang kedua, mari kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata, saudara, terkutuklah ya orang yang mengandalkan manusia, kekuatan dirinya sendiri, tapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia akan seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang daunnya terus menghijau dan menghasilkan buah. Mari kita mendengar, melakukan firman. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Ketika saudara menghadapi persoalan apapun, andalkan Tuhan. Saudara sekalian, saya menelepon satu jemaat, kamu sakit ya, ada yang sakit ya. Kenapa? Oh, sakitnya cukup berat. Kenapa nggak telepon saya? Aduh bingung, saya lagi bingung, sibuk, lebih sibuk cari dokter. Nah itu memang sifat yang manusiawi sekali, lupa dah yang lain. Yang penting cari dokter dulu yang sakit. Yang penting cari dulu seorang yang ahli di bidangnya. Tapi hari ini kita diingatkan, andalkanlah Tuhan. Sudah ketika Tuhan kita andalkan, firman Tuhan berkata, Dia akan memberi hikmat kepada kita. Dalam Yakobus 1 ayat 5, firman Tuhan berkata, hendaklah engkau meminta hikmat. Tuhan akan memberikannya kepada barang siapa yang memintanya dengan iman. Di tengah segala pencobaan, pasti Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Tujuannya apa, saudara? Supaya sungguh-sungguh sekali lagi otot iman kita menjadi kuat. Dengan demikian rumah kehidupan kita akan berdiri. Sekalipun ada banjir, sekalipun ada air bah
yang datang menimpa kehidupan kita. Rumah kehidupan orang benar akan tetap tegak berdiri bersama dengan Sang Kristus, dasar batu karang kita yang kuat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan, kami sungguh-sungguh berdoa jika ada teman-teman kami, saudara-saudara yang hari ini juga ingin didoakan, sedang sakit, ataupun ada keluarga yang di rumah sakit. Mari kita angkat tangan kita, demikian juga mungkin masalah rumah tangga, atau masalah keuangan, atau masalah yang lain. Mari kita angkat tangan kita percaya ketika kita mengangkat tangan, Tuhan pasti turun tangan, menolong kita. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan kami diangkat. Jika ada di antara anak-anak-Mu yang sakit, ataupun sedang berdoa untuk keluarga yang sakit, di rumah sakit ataupun di rumah, sekarang kami berdoa sehati, menyatukan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mohon Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan dengan kuasa bilur Yesus. Jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan, demikian juga mereka yang menghadapi masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan, pekerjaan yang merosot, di PHK, Tuhan biar Engkau buka jalan. Dalam nama Yesus minta penyertaan Tuhan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami melihat jalan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang berdoa terus untuk pemulihan hidup rumah tangga mereka. Hubungan suami istri, orang tua dan anak, mertua, menantu, saudara-saudara, kandung, ipar, Tuhan, Engkau sendiri yang membawa pemulihan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga doa untuk Ibu Esther Novi juga, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan benar-benar Tuhan, supaya dia pulih dan dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap persembahan yang sudah kami tabur, biarlah Tuhan menerima dan kami juga boleh menuai apa yang kami tabur. Terima kasih. Pertemukan kami kembali besok dalam doa pagi membangunkan fajar. Sepanjang hari Tuhan, Kau menyertai kami, ada yang sekolah, kuliah, berdagang, ke toko, bekerja, ke kantor, ataupun kerja di rumah. Tuhan Yesus menyertai, menutup bungkus kuasa darah Kristus, jauhkan Tuhan dari segala mara bahaya, pencobaan. Tuhanlah yang menolong dan menyertai. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat dua tangan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun, menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya berkata, amin.